Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Makasih anak-anak ibu yang sudah atributnya yang sudah lengkap. Ibu doakan semoga yang atributnya sudah lengkap, yang taat aturan, selalu mudah-mudahan kelancaran, nilai yang terbaik. Nanti rapotnya dari kelas 12 nanti masuk PTN-nya. Amin. Yang belum lengkap semoga diberi hidayah. Amin. Oke, mulai absennya ya. Silakan setiap ibu panggil namanya kamu berdiri, sebutkan seperti biasa ya. Sebutkan materi yang ada hubungannya dengan kemarin, baik besarannya, besarannya, apa saja yang ada hubungannya dengan materi kita kemarin. Apa materi kita kemarin? Bidang datar ya. Oke, ibu urutan dari atas saja ya. Adiba Putri Adisti, Ciri-ciri GLB kecepatannya konstan. oke, lanjut. Ahmad Sefazan, kecepatan, oke. Alia diri ya, Percepatannya 0. oke. Amanda Pramesti, Lintasannya dilalui berupa garis lurus. oke. Aufa Handani, Aufa Nadini, Perubahan kecepatan beda tentang kata konstan. oke, panjang-panjang ya. Singkat aja nggak apa-apa, satu kata tapi mencerminkan materi kita yang kemarin. Azura Aisyah, konstan, oke. Bayanaka, kasih. Penurunan kecepatan. Si Berlian Tiara Wijaya, kelas lainnya. Dinda Ayu Proboningstias, Dipercepat atau diperlambat? dipercepat atau diperlambat. Dinda Febrianti, Selalu berubah secara beraturan. selalu berubah. Selalu berubah peraturan teknik. Oke. Husnul Fatimah, Kaila Ajeng, Percepatan waktu. kecepatan dan waktu. Ya. Waduh. Maria Teresia, Jarak tempuh. jarak mana sih orangnya? Maria berdiri. Jarak tempuh, oke. Maseta Trisna, perpindahan. Baik. Muhammad Farhan Mabibi. Oh, saya lupa Habibie ya. Berarti saya lupa. Dulunya saya lupa. Mutia Reza. Gak tahu pada tahu nggak adil tuh Mutia nih berdiri. Mutiara Putri. Gaya Neton. Nada Cynthia Kinanti. Kelajuan. Nadine Fiandra. GLB percepatannya sama dengan 0. BRB kecepatannya sama dengan 0. Naila Konsa Arifia. GLBB sama kecepatannya konstan. GLBB Kecepatannya konstan. kecepatannya konstan. Baik. Nanitia Erika, percepatan. Naila Andini, Kecepatan rata-rata. kecepatan. Iya. Kecepatan Kecepatan rata-rata. kecepatan rata-rata. Niki Aulia Zahra, Hadir. Waktu tempuh. waktu tempuh. Oke, baik. Inozaza di Kaya. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda. Oke, gerak adalah perubahan posisi suatu benda. Good. Aina Salma, Hadir Bu. Rumusnya P S sama dengan S per T. V sama dengan S per T. GLB, rumus apa nih GLB? Iya, GLB. Oke, baik. Rizka Angelin, Percepatan percepat sama kecepatan perlambat. kecepatan Arab bin dan Aklas. Ya. Ibran Mufida, Kelajuan sama dengan jarak waktu. pelajaran sama dengan jarak per waktu. Oke, Rifki Putra. Mobil yang berjalan lurus dengan kecepatan yang sama. Oke, baik GLB berarti ya. Sapira Nur Aziza, Jarak tempuh dalam GLBB sama dengan S dengan P0 T kurang lebih setengah kali A kali T kuadrat. wow, panjang. Bentar. Si Pratilis juga. Materi poligon. Materi poligon GLB. yang kita yang Efektor. vektor. Wahid Al-Fatah. Jarak sama dengan panjang lintasan yang ditempuh. Yohanes Fernando. Perubahan kecepatan atau konstan. Perubahan
Konstat. Benda atau konstat, data konstat. Oh, itu untuk RPB ya? Iya, Bu. Oke. Zahra Ladia. Beban terbalik dengan waktu. Oke, baik. Zalfa Lutfi Nabila. Oke, ada yang belum dipanggil? Si Aliat, Aliat mana? Hah? Nomor rekening berapa? Alia Naila, oh dia Bapak ya. Alia Naila Lutfi. Percepatan ada sama dengan perubahan dari kecepatan. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Berarti yang tidak hadir bini 2 orang ya. Husnul sama si Zalfa. Siapa yang belum dipanggil? Hari ini. Oh, hari ini ya. Hari ini untuk sementara dikasih di nama di Rian ya. Hari ini apa hari ini? Kecepatan jarak berwaktu. Kecepatan jarak berwaktu. Padahal belum belajar kemarin ya. Masih di B ya? Hah? Punya mana? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kemarin bisa kalian pahami sehingga nanti kalau nanti kita melakukan asesmen nilai kalian bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, semangat. Kita tepuk dulu. Tepuk 3 kali. Belum kompak. Tepuk 3 kali. Tepuk 5 kali. Habibi yang sama yang bareng-bareng. Tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Ada yang ngantuk kan? Ada yang ngantuk? Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang GLBB juga. Tapi kalau kemarin GLBB untuk gerak mendatar, lurus mendatar. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk gerak vertikal. Apa bedanya menurut kalian gerak mendatar dengan gerak vertikal? Ya, kalau secara sederhananya, kalau mendatar ya lurus saja atau horizontal. Kalau vertikal atas dan bawah. Maka atasannya baik ke bawah maupun ke atas. Oke. Masih ingat apa kemarin di rumus 3? Ayo siapa yang ingat rumus GLBB yang 3 itu? Nomor 1. Jangan terus, jangan terus. BT 51. Rumus 3 GLB. Rumus 3 GLBB. 3 rumus. VT sama dengan VO ditambah A kali T nggak sih? Iya, Oke, nomor 1, 2. ST sama dengan VO kali T. VOT atau VNOT. Terus setengah AT kuadrat. Oke. Yang ketiga. Ya, VO kuadrat ditambah 2AS. Ya. Nah, itu adalah rumus gerak untuk GLBB, rumus dasar. Nah, rumus yang 3 ini akan menjadi dasar untuk rumus gerak. Ini juga akan kita pakai pada saat kita belajar tentang hukum Newton nanti, karena ini adalah rumus dasar. Nah, sekarang kita kan gerak vertikal. Gerak vertikal itu termasuk GLB atau GLBB? GLBB. Berarti rumus ini juga yang akan kita pakai. Oke. Kalian kerja kelompok dulu sebentar sesuai dengan LKPD yang Ibu kasih, yang sudah Ibu kirim di GCR. Nah, kerja kelompok ini sesuai dengan kelompok yang kemarin saja. Kelompok 1 di sini, kemudian di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi dia 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 di sini aja, dan 5 di sini. Oke, baik. Udah selesai. Kita mau presentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan dari LKPD yang Ibu bagikan. Kalian dituangkan dalam bentuk PPT, walaupun sedikit buat PPT-nya kalau nggak salah. Ada contoh soal juga. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok 3 yang lain ada yang mau maju? Nih. Oke, coba kelompok yang mana tunjuk tangan nih, kelompok putih. Ini kelompok apa tadi?
hasil diskusi dan pembuatan tentang graf vertikal. Yang lain diperhatikan ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua beserta Bu Evita yang saya hormati. Perkenalkan saya Amanda Putri. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok kucing. Sebelum itu saya persilakan untuk kelompok kucing untuk melakukan diskusi pada siang hari ini. Pada kelompok kucing saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada Bu R dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 atau kelompok kucing akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa PPT tentang materi yang kita dapat, yaitu graf vertikal. Sebelum ke materinya, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya Arini Nurbawati dari absen 9. Saya Muhammad Nabi absen 16. Saya Mutia Reza dari absen 17. Saya Nadine Kendra Fatista dari absen 20. Saya Putra dari absen 20. Dan ada satu anggota kami, satu lagi Zalfa, dia lagi izin, dia sakit. Oke, jadi di sini ada definisi graf vertikal. Nah, graf vertikal itu adalah graf lurus dalam lintasan vertikal dengan kecepatan yang selalu berubah tiap waktu. Nah, kemudian kecepatan yang seperti ini bekerja pada graf. Itu kan dia termasuk gerak vertikal gak ada jatuh bebas. Dimana kalau dia ke bawah ini artinya dia dipercepat karena gravitasi bumi kan sama dengan 10. Nah kalau dia ke bawah berarti dia searah dengan gaya gravitasi bumi. Tetapi kalau misalnya dia ke atas berarti kan dia melawan arah gravitasi bumi, makanya dia diperlambat gitu. Lalu selanjutnya itu ada yang pertama ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah suatu gerak benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau Kecepatan awal. Nah di sini A-nya ini sebagai percepatan kan. Nah kalau di sini sebagai T-nya ini sebagai waktu. Nah, waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik maksimum dari titik asal itu atau tinggi maksimumnya itu V0 per gravitasi ya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada waktu yang diperlukan benda dari titik awal bergerak sampai ke titik awal lagi, itu waktunya itu sama dengan 2 dikali tinggi maksimum. Waktu maksimum maksudnya. Oke, di sini ada rumus untuk persamaan gerak vertikal ke bawah. Yang pertama itu ada Vt sama dengan V0 plus G kali T. Vt itu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah gravitasi bumi ditambah waktu. Dikali waktu. Dikali tinggi. T itu waktu. Nah, yang kedua yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali G dikali H. Nah, Vt itu sama kayak tadi, kecepatan akhir dikuadratin sama dengan V0 kuadrat yaitu kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali gravitasi bumi dikali tinggi benda. Nah, terus yang ketiga yaitu ada rumus H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Nah, H itu adalah tinggi benda, V0 itu adalah kecepatan awal, T itu adalah waktu ditambah setengah dikali gravitasi dikali waktu kuadrat. Nah, di sini juga ada ketinggian benda setelah bergerak selama beberapa waktu. H absen sama dengan H0 min H. Oke, H0 itu tinggi awal benda. Nah, kalau H itu ketinggian benda. Nah, terus yang kedua yaitu ada H absen sama dengan H
Di situ ada H aksen. Kalau H aksen itu adalah ketinggian benda setelah bergerak selama berapa detik misalnya. Nah, kalau misalnya HO ini adalah ketinggian awal benda. Tapi kalau misalnya H ini adalah ketinggian benda tersebut. Biasa di soal untuk kecepatan itu VT sama dengan final plus minus gravitasi dikali waktu. Nah, ada VT kuadrat sama dengan final kuadrat plus minus 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, untuk ketinggian itu ada yang pertama ada H sama dengan final dikali waktu plus minus setengah dikali gravitasi dan waktu kuadrat. Habis itu ada H sama dengan dalam kurung final plus VT Jangan main HP ya. untuk kurung dikali waktu. Pembangunan gedung setinggi 101,25 meter. Ketika ia berada di lantai tertinggi, tanpa sengaja dia menjatuhkan sebuah baut logam yang ada di dekat kakinya. Jika kecepatan gravitasi 10 meter per s kuadrat, maka baut itu akan mencapai tanah dengan kecepatan berapa? Kira-kira ada yang bisa gak? Saya kira bisa. Biasanya saya kira mau main. Nih, coba ya. Habibie geser dikit, sorry. Bisa main. H. Sini H-nya itu bisa H atau Y sama aja sih. Bisa dilambangkan H atau Y. Nah, VT-nya VT kuadrat sama dengan nolnya kan di sini nggak diketahui ya, berarti di sini 0 kuadrat. Gravitasinya 10. Ketinggiannya tadi 101. Berhasil ya? Ada yang mau jawab nggak guys? Ada yang coba? Bukti biasanya mau jawab. Petunjuk yang diketahui di situ adalah lamanya jatuh kembali ke tanah 5 detik. Berarti dia berada di udara itu selama 5 detik. Coba VT-nya berarti berapa? 3 VA berat vertikal ke atas. Berarti selama mulai dilempar dari bawah sampai ke titik tertinggi sampai lagi ke bawah. Dari rumus tema yang kita soal tema maksimum. Berarti kita kesini jadinya. Ini rumus yang nomor berapa dari ini? Dari rumus nomor 1 dong ini. Kalau ini dari rumus nomor 2 kalau mencari tinggi maksimum atau penol maksimum. Tapi soal kan ini nggak ditahu ya? Ditahu nggak soal? Nggak ditahu berarti kita kesini. Nih kesini. Penol padan per D dari rumus nomor 1. Ini kan? Nah, T maksimum sama dengan penol per D. Berarti penol berapa? T max kali T maxnya berapa? 5 itu adalah lamanya benda itu di udara mulai dilempar ke
10. Jawabannya 25. Ini cukup pakai rumus ini saja. Yang penting kamu udah tahu bahwa pada titik tertinggi ini sama dengan PT-nya, kecepatan akhir di atas itu sama dengan. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh Prof. Kucing. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan saya akan serahkan kepada Prof. Kucing untuk masuk presentasinya. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan karena kami masih banyak belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk pol dan tepuk. Kita kasih tepuk berapa dulu nanti baru tepuk pol terakhir. Tepuk 4, tepuk 5. Ya, kita kasih penghargaan kepada kelompok kucing, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan tepuk 5. Tepuk 5. Ulang, tepuk 5. Oke, kita kasih tepuk wow sebagai tanda penghargaan lagi untuk kelompok 3 kasih B ya, kasih B, kasih O. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke. Baik, Ibu kasih penguatan, kita diskusikan. Mungkin masih ada pertanyaan yang masih menjadi mengganjal di dalam pikiran masing-masing atau sudah diomongin tadi di kelompok tapi belum tersampaikan pertanyaannya. Ibu rasa apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, kelompok kucing itu sudah 70% sudah mencakup materi tentang gerak vertikal, tentang gerak LBB, tentang LBB gerak vertikal, gitu ya. Mungkin Ibu hanya memperjelas atau menambahkan saja seperti tadi yang dibacakan oleh Habibie di terakhir kesimpulannya bahwa GLBB vertikal itu HP-nya ditaruh dulu deh, HP-nya ditaruh dulu, ayo listen to me, perhatikan dulu semua. Oke, supaya konsentrasi gitu. Supaya konsentrasi, coba tangannya ke depan semuanya. Ya, terus arah ke depan muter. Arah ke depan muter. Oke. Terus tangan kanan ke tangan kiri nanti arah ke belakang. Putar arah ke belakang. Oke, biar nangkep juga nih semuanya. Oke, sekarang dua-duanya. Tadi yang kanan arah kemana? Ke depan kan? Ke depan. Sekarang kalian harus konsentrasi. Ini ke depan, berarti yang kiri ke belakang. Mulai ya. 1, 2, 3. Cepat. Dua-duanya ini. Yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Jangan ini nanti ke depan, ini ke belakang. Ini ke depan, ini ke belakang. Ke depan, ke belakang. Tapi serentak. Apa sih? Nanti ada lagi begini. Ini. Nah, sudah biasa ya. Kalian bisa kasih supaya konsep seperti ini lebih konsentrasi tidak. Oke, baik. Jangan ngantuk ya. Ngantuk nggak? Ya, tangan dulu deh. Tepuk 3. Tepuk 4. 1, 2, 3. Tepuk 5. 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi tadi yang kita tadi. Ada 3 gerak vertikal. Ya, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas. Kalau dituliskan, kalau dimatiin bisa dimatiin nggak ini? Jadi coba perhatikan ke Ibu ya, perhatikan semua ke Ibu. Nanti kita latihannya.
Irba, Ibra. HP-nya taruh. Itu kemarin kita sudah pelajari yang satu gerak mendatar, jadi GLBB mendatar. Nah sekarang GLBB vertikal. GLBB vertikal kata kelompok 3 tadi ada 2, ada ke atas kita kenal apa tadi? GVA ke atas, gerak vertikal atas. Ada ke bawah ada berapa tadi? 2. Ada 2. Ada GVB, gerak vertikal ke bawah. Ada GGB. Nah ini yang nanti kita bahas ya ini. Ibu kelompokkan di sini. Ini pertama GCA. Kemudian kita lihat nanti bedanya. Tadi sih udah ada ya, disondingkan ibu lihat itu rumus tadi. Tapi kita lihat sekarang tiga-tiganya kita sondingkan tiga-tiganya. Ini untuk gerak vertikal ke atas, ini untuk gerak vertikal ke bawah, GVB dan GJB. Kita lihat bedanya, ya. Nah, untuk gerak apa sih bedanya antara gerak vertikal, gerak mendatar dengan gerak vertikal? Tadi juga sudah jelas disampaikan bahwa ada perbedaan, yaitu kalau di tadi siapa yang jelasin ya? Si Mutia. Kalau di gerak mendatar itu percepatan, gampangnya A. Nah, kalau di gerak vertikal juga percepatan, tapi namanya karena arahnya ke atas dan ke bawah dipengaruhi namanya percepatan gravitasi. Nah, A itu berarti kita rubah gampangnya jadi G. Oke, kita tuliskan dulu supaya ingat tidak rumus tadi. Yang pertama ini untuk GLBB mendatar ya. Yang pertama PT, ulangi dulu supaya kita bisa lihat perbedaannya. Ini dikali A, kemudian yang kedua PT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali ST. Kemudian yang ketiga ini nggak PT kuadrat ya? Ini V0T. Itu salah, tolong dikasih T ya. Nah ini baru PT kuadrat. Nah ini setengah, iya setengah A dikali T kuadrat. Nah ini baru yang rumus nomor 3 tambah 2 kali A kali S. Oke. Nah itu ini S ini bukan ini satu variabel, bukan S kali T. Artinya jarak yang sudah ditempuh setelah sekian detik. Mau pakai T juga nggak apa-apa. Jadi S saja boleh, nggak usah pakai T nggak apa-apa. Karena S di sini artinya jarak yang sudah ditempuh setelah bergerak sekian detik itu artinya. Oke, nah apa bedanya gerak mendatar dengan gerak vertikal tadi? Untuk dirumus salah satunya tadi apa? Bahwa A itu dirubah menjadi G. Ini nanti jadi G. Ini juga jadi G. Oke. Nah, tapi ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Halo, HP, taruh simpan dulu Mas Fidras. Ada yang berlawanan. Tadi kan dibuat oleh kelompok 3 itu ada plus minus. Plus itu berarti kalau searah gravitasi, berarti arahnya yang ke bawah. Berarti semua gerak vertikal ke bawah ini tetap plus, arahnya ke bawah. Tapi kalau geraknya ke atas, berarti A ini nanti kamu ganti jadi min. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah sekarang kalau gitu coba kita lihat rumusnya untuk nomor 1. Oke, perhatikan rumus untuk GVA. Yang proses itu apa rumusnya? Kita sondingkan tiga-tiganya nih. 4 kali. Dari apa namanya dari C. VO kurang G kali T. Nah, G kali T. Kemudian kalau di sini VT sama dengan VO ditambah G kali T. Lihat sini bedanya. Ditambah kalau untuk ke bawah. Nah, untuk yang
bebas itu artinya tidak ada PO atau penol. Penolnya sama dengan 0. Kalau yang rumus nomor 1, sekarang rumus nomor 2. HST sama dengan, bukan nanti di sini ada yang protes ya. Apa rumusnya? ST sama dengan apa rumusnya? P0 T min 1/2 G T kuadrat. Oke, yang ini rumus ini juga ST sama dengan P0 ditambah P0 T ditambah 1/5 GT kuadrat. Kalau di sini ST sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Bisa dilihat perbedaannya, sana P0-nya udah nggak ada semua. Ya, oke. Yang ketiga nanti kita bisa tekan dengan gambar. Kalau mungkin ada di sini nanti yang kita ralat, kita cek lagi. Ibu, ada suami itu. Nah, oke, udah, semoga di sini ada yang protes. Tetap gini aja dulu ya, kita lanjut ke yang ketiga. Gimana yang hak? Di ini. Di semuanya. Di semuanya, oke. Kita simpan dulu pertanyaan itu ya. Nanti nanti ibu. Kita ketiga dulu. Bu, semoga ada pertanyaan, ada yang protes. Ternyata benar. Ketiga, apa? PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah ya dikurang 2 ya. 2 dikali G dikali pemohon OS. Boleh ikutin aja dulu kamu pemohon OS. Oke, di sini PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Oke, di sini PT kuadrat kali G kali H. Oke, sekarang ibu mau gambarkan dulu untuk ini BPA ya, sebuah benda dari tanah. Perhatikan ilustrasinya. Ibu anggap dari tanah itu posisi 1 di batu, kita lemparkan ke atas. Harus ada kecepatan awalnya ya, tidak artinya di sini P0-nya tidak sama dengan 0. Kita amati pada posisi dia naik, ibu anggap di posisi 2 batu itu, dan di posisi titik tertinggi, posisi 3. Ini adalah H maksimumnya. Ini H maksimum. Oke, perhatikan. Kemudian ini dari posisi awal ke posisi 2. Diambil di antara dia bergerak ke atas itu, ambil dia salah satu contohnya diambil di posisi 2 ya. Ini hanya di suatu tempat pada saat dia naik, nggak selalu di tengah-tengah. Ini adalah jarak yang ditempuh. Oke, betul? Ini adalah naik ke atas, ini kan jarak yang ditempuh. Ambil patokan sekarang di sini. Pada saat di sini juga ini jarak yang ditempuh. Oke, dan ini juga akan ketinggiannya di mana di sini? Ketinggiannya di mana? Enggak, bukannya ketinggiannya aja. Berarti kalau dia sekarang berada di 2, itu juga merupakan HT-nya juga, H-nya juga, S-nya juga, H-nya juga. Betul? Itu untuk BPA. Sekarang kita lihat GPB supaya kelihatan bedanya. Ini tanah. Ini ada suatu, anggap aja ini ada suatu tebing dengan ketinggian tebing itu juga misalkan di sini H maksimum. Ada seseorang di sini, orang ini melemparkan batu ke bawah. Nah,
anggap aja ini orangnya cakep gambarnya. Nah, dia melemparkan sebuah batu di posisi 1 arah ke bawah. Karena ini GPB berarti V0-nya ada, artinya tidak sama dengan 0. Karena dia lemparin ke bawah itu. Ibu tinjau juga dia di posisi di sini, di posisi 2, di batunya berada di sini. Kemudian ibu tinjau di posisi ketiga, pada saat dia sampai di tanah, dia bergerak ke bawah. Oke? Nah, ini adalah jarak tempuhnya. Ini adalah jarak tempuhnya. Oke. Sedangkan biar itu sama yang warnanya. Ini adalah jarak yang sudah ditempuh sama batu ini. Kalau ibu ambil posisinya di 2. Hanya ibu misalkan ya. Pokoknya pada saat dia turun lah, ibu ambil posisinya pada di 2. Kemudian pada saat di 2 ini dari tanah, ini adalah ketinggiannya. Hanya ibu tambahin T supaya ketinggiannya pada detik kesekian gitu ya, sama aja dengan A. Oke, bisa dibedakan di sini tingginya, jarak tempuh, tinggi, jarak tempuh. Gitu ya. Itu yang kedua. Kondisi yang ketiga ini gerak vertikal juga. Gerak vertikal ke bawah juga. Ini tadi tebing dengan ketinggian H maksimum, dijatuhkan dari sebuah tebing. Orang menjatuhkan batu dari tebing dengan ketinggian H maksimum di batu posisi 1. Oke, ini orang nih biar beda dengan ini dikasih rambut. Oke. Batu ini dijatuhkan ke bawah tanpa kecepatan awal, hanya dilepas saja. Ini di posisi 2, dianggap sama ininya, tetap 3 posisi ibu amati, kita amati. Di posisi 2 berarti dia sudah menempuh jarak sebesar S. Oke. Kemudian ketinggiannya H. Ketinggiannya H. Ini tadi sama ini warnanya, ini tadi jarak tempuh ya. Ya, kamu bisa membedakannya. Ini adalah jarak yang sudah ditempuh. Oke. Coba diperhatikan kira-kira rumus yang nomor 2 tadi kalian protes yang rumus 2. Kira-kira yang mesti kita ganti H yang mana? Ada yang sama jarak tempuh dengan ketinggian, ada yang beda jarak tempuhnya dengan ketinggian. Ya, kita lihat yang ini dulu. Ini untuk gerak vertikal ke atas. Pada saat kita lemparkan ke atas, kita anggap posisinya di 2. Ini adalah jarak tempuhnya, jarak yang sudah dia tempuh. Sama nggak dengan ketinggian? Sama. Nah, berarti ini kamu ganti dengan artinya jarak tempuh sama dengan ketinggian. Tuh. Oke, paham di sini? Nah, sekarang ini untuk yang di sini, bisa nggak kita ganti jarak tempuh dengan ketinggian? Nih, nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa, H itu apa rumusnya? Kalau tanya, berapakah ketinggiannya setelah bergerak sekian detik? H sama dengan POT. Rumus ininya nggak ada rumus. Artinya kita nggak ada rumus fokus yang untuk HT. HT sama dengan H max kurang ST. Ya, betul. HT sama dengan H max dikurang ST. Contoh ini 8 meter. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 8 meter dengan kecepatan awal sekian meter per second. Berapakah ketinggiannya setelah 2 detik? Berapakah ketinggiannya setelah 2 detik?
yang ini dulu. Pakai rumus ini. Fenolnya berapa? 2 detik. G-nya 10, ini 2. Oke, kan dapat tuh. Setelah 2 detik kan fenolnya tadi disebutin sekian meter per second. Nah, masukin fenolnya berapa? Masukin 2, dapat HST. Misalnya dapat ST-nya 3 meter. 3 meter ini. Nah, berarti HT-nya berapa? Ya, 58 dikurang 3. Karena kalau ini nggak ada rumus langsung, yang ada rumus dasar itu ya 3 ini. Nah, rumus ini kita dapat dari ini dikurang ini. Yang ada di rumus LBB vertikal hanya ini. Kalau ini nggak ada rumusnya secara langsung. Kecuali ini, karena itu jarak tempuh, bukan ketinggian. Oke, berarti ini nggak bisa kita ganti ke ST ya. Ini boleh nggak H di sini? Sini A apa S? H atau S? S. Di sini S. Nggak bisa kamu ganti di sini. Nah, ini ST. Jarak tempuhnya yang ini. Oke. Nah, sama juga dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas kan sama dengan GPB. Bedanya cuma di fenolnya doang. Kalau ini kita lempar, ada fenol ini berarti ayunan itu berarti kalau kita aplikasikan kebesaran jadi fenol. Ini fenolnya ada, tapi kalau gerak jatuh bebas kan kita bebasin jatuhnya tanpa kecepatan awal. Nah, rumusnya dari tadi seperti kita bilang dari awal, rumus ini juga, cuman fenolnya habis. Artinya berarti kalau kita masukkan ke nomor 3 ini H apa S? S. Nah, kalau ditanya H, rumusnya sama nggak dengan ini tadi? Sama nggak rumusnya? Sama. Berarti HT di sini kalau mencari H, HT sama dengan H max dikurang S. Kalau di kelompok ini tadi pakai H0, HO lihat ya. H maksimumnya pakai HO. H aksen ya. H aksen itu H maksimum sama dengan H0 aksen HO dikurang H. Jadi H-nya ini dari si VO dikali T ditambah si H itu berarti jarak tempuh ya. Nanti diganti aja karena untuk yang supaya tidak membingungkan nanti yang mana ketinggian, yang mana jarak yang ditempuh. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, maksudnya kalau di GVA itu yang PT-nya itu selalu nol ya? Kalau pada saat titik ketinggian, di sini udah pasti PT-nya sama kan? Kalau di titik tertinggi. Hah? Iya, kalau di Hana, bukan di sini ya, belum tentu ini 0. Belum tentu. Kalau ini Hamax, baru ini 0. Gitu ya. Tapi kalau selagi tingginya belum mencapai titik tertinggi, PT-nya belum 0. Saya belum paham teori yang saya kan pakai ini. Ah. Berarti itu 2 atau 3? 2 ya? Yang di sini tadi. Apa yang Kalau titik tertinggi udah mau jatuh ya di sini. Yang posisi ini berarti pada saat ini kan dilempar nih, lemparan lepas nih. Nah dia bergerak ke sini posisi 2 sampai dia mencapai titik tertinggi. Oh, berarti pas masih saya lempar itu berarti pokoknya selama pertanyaan di sini berarti itu udah nomor yang ketiga ya, Bu? Berarti yang pas saya ini masih 2. Selagi dia bergerak ke atas itu posisi 2. Ini hanya Ibu Anda salah satu posisinya. Bisa aja di sini, bisa aja baru mulai naik. Cara kita tahu sampai bisa ketiganya itu gimana barangnya? Maksudnya kayak tingginya itu semakin Contohnya ini mencapai titik tertinggi pada detik ke berarti tadi tuh selamanya itu udara 5 second. Oh berarti kita tahu bahwa 25 second berarti dia mencapai titik tertinggi. Berarti itu yang di nomor 3. Nomor 3. Kalau nomor 2 itu pas apa? Sebelum 2,5. Sebelum 2,5 second. Kalau nomor 1 pasti di tanah. Pasti 0 second. Ini hanya angka 2 itu hanya mewakili aja loh pada saat dia naik ke atas. Teman
kecepatan VT, tapi ini V0-nya yang 0, kecepatan awalnya. Kalau ini V kecepatan awalnya nggak sama dengan 0. Jadi nggak, kalau di sini tuh VT-nya malah makin besar, makin ke bawah makin besar. Jadi dia tetap sama kayak GPA ya Bu, jadi makin ke bawah kecepatannya makin besar. Iya, kalau di sini kan di sini besar kecepatannya, makin ke atas makin pelan. Kalau di sini kecepatan terbawah atau terbesar di bawah juga. Dan kalau tanya di mana GJB itu kecepatan paling besar di mana? Pada saat menyentuh tanah, bukan pada saat sudah terletak di tanah ya. Nah, menyentuh tanah itu kecepatannya paling terbesar. Ya, ada lagi? Cukup? Kita lihat contoh soal yang Aku masih belum ngerti. Itu yang kenapa nomor 2 itu gimana ya? Tadi tuh bilang nomor 2 kayak nomor 2 itu yang nomor 2 itu kan 1/3. Nah, nomor 2-nya itu namanya jarak tempuhnya sama dengan jarak tempuh, tapi kenapa jarak tempuhnya di nomor tengah-tengah gitu loh? Oh, ibu nggak mau ngambil posisinya, ibu udah mau ngambil posisi tertinggi ya. Ibu mau ngambil dia posisi di sini. Udah mau dekat posisi tertingginya. Nggak usah dibuat lagi bolnya. Ini benarnya udah mau dekat titik tertinggi. Nah, ini jarak yang ditempuhnya ya namanya juga ST. Jarak tempuhnya juga jarak yang ditempuh ke atas. Oke. Nah, berapa tingginya dari tanah? Ya sama. HT juga. H juga. Sama nggak ini dengan ini? Beda kan, tergantung waktunya. Nah, tinggal kita masukkan waktunya. Jadi di sini HST sama dengan HT. Karena dia kan naik ke atas. Jarak tempuhnya sama dengan ketinggiannya dari tanah. Tapi nanti yang ketiga beda lagi. Yang ketiga ini. Iya, soalnya kan ada misalnya ada penghapus dilempar ke 27 cm ke atas. Nah, jadi puncaknya itu 27 dong? Atau enggak? Sebuah penghapus dilempar ke atas mencapai titik tertinggi 27 meter. Iya. Jauh titik tertingginya 27 meter. HT-nya, ST-nya? ST-nya maunya di mana? Tergantung soal. Misalnya gini, ada soal gini. Sebuah penghapus dilempar ke atas sampai mencapai titik tertinggi 27 meter selama 10 second. Misalnya ada tambahan waktunya selama 10 second. Berarti T maksimumnya ya 10, H maksimumnya ya berapa? 27 meter. Ibu anggap seperti itu. Kalau gitu kan belum ketemu karena kan ada masih ada rumus ya. Ibu anggap T maksimumnya 10, kemudian H maksimumnya 27. Berapa ketinggiannya pada saat detik kelima? Nah, berarti kita tinggal pakai masukin rumus ini. P0-nya berapa kali 5 setengah DT kuadrat. Nah, itulah ketinggiannya atau itulah yang jaraknya dia tempuh. Yang penting yang ibu bilang di angka 2 itu adalah hanya suatu tempat yang ibu ambil pada saat dia naik. Yang penting di mana saja, yang penting pada saat dia naik. Nggak selalu di posisi 2. Enggak, di contoh ini dia berada di posisi 2. Kan itu contohnya hanya 3 posisi. Posisi awal, posisi pada saat dia naik, posisi pada saat dia titik tertinggi. Nah, posisi pada saat naik itu ambil contoh di posisi 2. Hanya contoh. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, berarti kita simpulkan dulu apa saja yang materi yang sudah kita pada hari ini tentang gerak vertikal. Apa saja? Gerak vertikal itu sama dengan merupakan gerak lurus gerak. Nah, semua rumus gerak lurus gerak berlaku pada gerak vertikal. Cuman bedanya apa?
vertikal. Baik,